Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Pak dosen pembimbing serta saudara-saudara yang menyaksikan video ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, berkat nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang selalu diberikan kepada kita makhluknya. Dan tak lupa pula kita kirimkan dan haturkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kejahilian menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah kultum ataupun ceramah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Baik, sebagaimana kita tahu, kedudukan orang tua sangatlah mulia, bukan hanya di dalam Islam, namun di seluruh agama. Kedudukan orang tua itu sangat tinggi. Di dalam Islam sendiri, dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24 dengan gamblang dan dengan jelas Allah berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu untuk jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah seorang di antara keduanya maupun keduanya telah lanjut usianya dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kalinya kamu mengatakan kepada keduanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Di situ jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala selain mengajarkan tentang ketauhidan, tentang bagaimana kita tidak boleh mempersekutukannya, di bawahnya jelaskan bahwa kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Dalam itu perkataan saja sangat dilarang oleh Allah jika kita berbicara kepada orang tua. Namun kita lihat realita dan kenyataannya sekarang, bukan hanya di masyarakat, namun dalam keluarga saya sendiri, bahwa perkataan kepada orang tua itu sudah dianggap wajar. Sebagai contoh, misalnya ketika ibu kita menyuruh kita ke warung atau ke toko, ataupun ketika ayah kita menyuruh kita melakukan sesuatu, kata itu sudah seakan sangat mudah melayan dari mulut kita yang bangsat ini. Namun kita sama sekali tidak sadar bahwa Allah akan melaknat seorang anak yang mengatakan kepada kedua orang tuanya. Itu sebetulnya yang menjadi problem sekarang, menjadi masalah saat ini. Dalam sebuah hadis yang lain dari Abu Hurairah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak aku paling berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasul kembali menjawab, "Ibumu." Dan kemudian laki-laki itu bertanya kembali, "Lalu siapa lagi?" Dan Rasul lagi-lagi berkata, "Ibumu, lalu ayahmu." Sebegitu tingginya kedudukan dan derajat orang tua di mata agama Islam, di mata Allah dan di mata Rasulnya. Seakan-akan jika ada yang namanya Tuhan kedua, maka yang patut kita sembah adalah orang tua setelah Nabi, setelah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebuah riwayat lain juga dijelaskan bahwa ridallahi wa ridal walidain fastaqul walidain. Ridhonya Allah adalah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi yang kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di situ jelas bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Bukan hanya
kita sebagai umat Islam, namun ke seluruh umat manusia. Karena kedudukan orang tua itu dan derajat orang tua bagi seorang anak adalah sangat tinggi. Dengan jelas bahwa jika keriduannya orang tua adalah lanjutan bagi keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Kita tarik ke kehidupan kita. Seakan setiap hari misalnya sebagai mahasiswa kita belajar, namun kita merasa bahwa ini pelajaran kok nggak ada masuk-masuk ya. Kita menarik diri, kita tarik ke kehidupan diri kita sendiri bahwa bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Apakah kita sudah berbakti, apakah sebaliknya, apakah kita membangkang. Dan itu sebetulnya seakan menjadi problem yang sangat biasa di masyarakat kita. Dan menyambung dari situ, yang ingin saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini sekedar pengingat bagi diri saya sendiri secara pribadi dan kepada teman-teman yang menyaksikan dan kepada masyarakat atau khalayak umum, kepada secara umumnya. Karena dalam Quran sendiri jelaskan bahwa wasawa'un alaihim ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Quran surah Yasin ayat 10. Dan saling menasihatilah kamu dalam kebaikan dan saling memberi peringatanlah kamu dalam hal keburukan. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala sebetulnya, saling mengingatkan sesama kita dan saling memberi peringatan. Baik, mungkin itu kultum dari saya. Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.